Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamira Laina. Saya dari kelas 12 Agama 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada bab 2, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, biografi Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Syekh Maulana atau sering disebut Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memiliki nama lengkap Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara. Ia adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Ada perbedaan pendapat tentang asal-usul Sunan Gresik. Ada pendapat ia berasal dari Turki dan ada pendapat lain yang menyatakan ia berasal dari Kazan, sebuah tempat di Persia atau Iran. Sunan Gresik datang dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi dan beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Lanjut ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Sunan Ampel adalah cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Al-Samarkandi dan ibunya adalah putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di komplek Masjid Ampel di Surabaya. Lalu yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Sunan Giri kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudaraan. Ia menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel. Sunan Giri terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin karena prestasinya memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf yang mencapai tingkatan ilmu laduni. Sunan Giri wafat sekitar abad tahun ke-16. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga berasal dari bahasa Arab Kadizaka yang artinya pelaksana dan membersihkan, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Lalu Sunan Bonang atau sering disebut Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang banyak belajar di Pasai dan sekembalinya dia dari Pasai, dia mendirikan pesantren di daerah Tuban. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Selanjutnya Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Ia mempunyai 6 saudara seayah seibu dan 2 saudara seayah lain ibu. Istri Sunan Derajat bernama Dewi Sofia, putri Sunan Gunung Jati. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, dan Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Lalu ada Sunan Kudus, atau Sunan Ja'far Shadiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji. Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama serta logika. Sunan Kudus dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia menjadi pemimpin pemerintahan bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus. Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Semasa kecil, Sunan Muria biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Menurut perkiraan, Sunan Muria wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang.
putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur keturunan Husain bin Ali. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1586 Masehi dalam usia 120 tahun di Cirebon dan dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati. B. Strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik pada awal dakwanya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk beristri Raja Majapahit. Namun, upaya ini rupanya tidak berhasil. Pada langkah berikutnya, Sunan Gresik mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Upaya pendidikan di pesantren oleh Sunan Gresik dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Sunan Gresik dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo karena komitmen dengan konsistensinya dalam mendakwah Islam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dalam tahap awal misi dakwanya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Tinta dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan berencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Sunan Ampel adalah orang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang pada akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Islam. Selanjutnya, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin Raden Paku. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karya berupa permainan atau tembang anak-anak diantaranya gula ganti, jemuran, jelungan, jor, cublak-cublak suang. Sunan Kalijaga dalam menyebarkan dakwahnya tidak menetap di satu daerah sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Sunan Kalijaga dianggap mampu menerapkan sistem dakwah cerdas dan aktual yang mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan penguasa. Sunan Kalijaga adalah orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Lalu, salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan. Yang maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik. Sunan Bonang Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang. Suluk hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa, namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karya lainnya adalah Sekar Dharma Wulan, Primbon Benang 1 dan 2, dan Saratul Ragul. Lalu Sunan Derajat Raden Kasim. Dalam bidang kesenian, Sunan Derajat mengubah tembang Jawa mencapat pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan, singo, mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat adalah bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepalit pitu, 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Lalu Sunan Kudus, Sunan Ja'far Shodiq. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagi dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Maksumambang, dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang menyembelih lembu bagi masyarakat muslim di Kudus sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Lalu Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan sendiri, yaitu menjadikannya desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan maupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu tembang Sinom atau Kinanti. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berdakwah menggunakan jalur perkawinan, pengaruhnya meluas hingga Gunung Sembung dan wilayah Barabat. Pendekatan lain yang digunakan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah yaitu dengan memperkuat kedudukan politis, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Berbagai upaya penaklukan juga dilakukan Sunan Gunung Jati terhadap wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan dan memusuhi dakwah Islam. Adapun ragam metode dakwah Sunan Gunung Jati yakni menggunakan metode
C. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahannya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, dalam bidang arsitektur. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan hazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni budaya, kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata, sehingga sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama diolah dan diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk menggiring pementasan wayang, kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qasidah. Yang keempat, dalam bidang arsitektur, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap muslim yang dijumpai atau penggunaannya kepada acara-acara resmi pemerintah. Misalnya, presiden kita jika ingin berbicara baik dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan dan juga alhamdulillah dalam setiap nikmat. Dalam sistem politik pemerintahan kerajaan Islam, misalnya tentang konsep khalifatul fil ardi dan zilullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada para pemerintah kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Yang D, toleran spiritual dan intelektual. Sebagai seorang sufi, para wali bersikap toleran dalam menjalankan dakwah. Bahkan tidak jarang, seni dan tradisi setempat dijadikan media dakwah untuk menarik masyarakat masuk Islam, memahami dan menghayati biografi, sejarah, perjuangan, dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Maka dapat diambil hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan. 1. Semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. 2. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Dan yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.